Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Rahmawati, NPMA 1G01952 dari semester 5C PGSD Universitas Bengkulu. Di sini saya memenuhi tugas dari mata kuliah konsep dasar biologi dan kimia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi pada tumbuhan. Baik, yang pertama di sini saya menyajikan peta pikiran. Yang pertama terdapat jaringan pada tumbuhan yang terbagi menjadi 5 jaringan. Yang pertama ialah jaringan meristem, kedua epidermis, ketiga parenkim, keempat kolenkim, dan kelima sclerenchyme. Kemudian terdapat organ pada tumbuhan yaitu akar, batang, daun, dan bunga. Kemudian terdapat sistem transportasi pada tumbuhan yakni xilem dan floem. Kemudian sistem koordinasi pada tumbuhan yakni yang terdapat pada sistem hormon tumbuhan. Dan yang terakhir ialah proses fotosintesis, yang mana memuat proses fotosintesis reaksi terang dan siklus Calvin. Baik, sebelum kita mempelajari terlalu dalam tentang anatomi dan fisiologi pada tumbuhan, alangkah lebih baiknya apabila kita mengetahui terlebih dahulu apa itu anatomi dan fisiologi pada tumbuhan. Ilmu anatomi tumbuhan mencakup tinjauan tentang struktur sel, jaringan, dan organ tumbuhan baik organ vegetatif maupun organ generatif. Anatomi tumbuhan merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai struktur dalam tumbuhan yang kompleks beserta fungsinya, menurut Goffeng 2011. Sedangkan kata fisiologi berasal dari dua huruf, yakni physis yang artinya alam dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, pengertian fisiologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum aktivitas kehidupan tumbuhan dan hubungannya dengan lingkungan, serta mencakup sifat-sifat fenomena kehidupan tumbuhan. Kemudian kita akan membahas mengapa topik anatomi dan fisiologi pada tumbuhan penting untuk dipelajari. Pentingnya anatomi tumbuhan bagi kehidupan manusia adalah dapat dijadikan suatu media pembelajaran yang nantinya akan digunakan untuk mengetahui dengan detail dan lebih lanjut tentang bagaimana keadaan struktur bagian dalam suatu tumbuhan. Dengan kita mempelajari tentang anatomi tumbuhan ini, nantinya bertujuan untuk membantu manusia agar lebih mengetahui fungsi-fungsi pada setiap bagian tumbuhan yang mempunyai manfaat untuk manusia. Bahasan yang pertama, yakni jaringan pada tumbuhan. Nah, jaringan pada tumbuhan ini terdapat 5 macam. Yang pertama ialah jaringan meristem, kedua adalah jaringan epidermis, ketiga adalah jaringan parenkim, keempat adalah jaringan kolenkim, dan kelima adalah jaringan sclerenchyme. Nah, sebelum kita membahas kelima macam tersebut, marilah kita mengetahui terlebih dahulu apa itu jaringan pada tumbuhan. Jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama dan terikat. Struktur jaringan tumbuhan terdiri dari beberapa bagian. Jaringan dapat berbentuk jika sel-sel memiliki bentuk dan fungsinya yang sama, dan kemudian membentuk suatu organ, misalnya akar, batang, dan daun, yang dilakukan secara bersama sehingga terbentuk suatu sistem organ yang pada akhirnya membentuk suatu individu. Kemudian, apakah fungsi dari jaringan itu? Yang pertama ialah untuk melindungi bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang ketiga, memperkuat tubuh tumbuhan. Yang keempat, membantu mengedarkan sari-sari makanan pada tumbuhan ke seluruh tubuhnya. Yang kelima yakni membantu menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Dan yang keenam yaitu mendukung segala aktivitas pada tumbuhan. Kemudian kita akan membahas macam-macam jaringan pada tumbuhan. Yang pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem dapat diartikan sebagai sekumpulan sel dengan bentuk dan fungsi yang sama serta memiliki sifat meristematik. Sel-sel meristematik tersebut aktif membelah sehingga menghasilkan sel-sel anakan yang banyak. Berdasarkan asal pembentukannya, jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, jaringan promeristem, yang kedua meristem primer, dan yang ketiga meristem sekunder. Contoh meristem sekunder adalah kambium. Kambium tumbuhan ke arah luar membentuk kulit batang dan ke arah dalam membentuk kayu. Kemudian jaringan tumbuhan yang kedua yaitu jaringan epidermis. Jaringan epidermis selalu terletak paling luar pada setiap organ tumbuhan. Anda dapat membayangkan lapisan epidermis ini sebagai kulit manusia ataupun pakaian yang melindungi. Jelas artinya bahwa fungsi lapisan epidermis adalah
melindungi bagian dalam organ bersangkutan dari keadaan seperti hilangnya air karena penguapan, kerusakan mekanik, perubahan suhu, dan hilangnya zat-zat makanan. Yang ketiga itu jaringan dasar parenkim. Disebut jaringan dasar karena jaringan ini menyusun sebagian besar jaringan baik pada akar, batang, daun, dan buah. Pada batang terpotong yang pernah Anda lihat misalnya, sebagian besarnya pasti adalah jaringan dasar ini. Alasan selain itu karena parenkim juga terdapat di antara jaringan lain, misalnya antara xilem dan phloem. Kemudian jaringan pada tumbuhan yang keempat yaitu jaringan kolenkim. Sifat utama dari jaringan kolenkim ini adalah sel-sel penyusunnya hidup dan dinding selnya banyak mengandung selulosa. Sifatnya mirip jaringan parenkim dan dapat dianggap sebagai jaringan parenkim khusus yang menunjang organ muda pada tumbuhan. Kolenkim terdapat langsung di bawah atau dekat permukaan batang muda dan tangkai daun muda, namun jarang ditemukan pada akar. Sel-sel kolenkim mengalami penebalan di sudut-sudut selnya, tidak merata pada seluruh permukaan dinding sel. Dan jaringan pada tumbuhan yang terakhir yaitu jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penunjang pada organ tumbuhan yang telah dewasa. Dengan demikian, sel-sel dewasa jaringan sklerenkim telah mati dan memiliki dinding sel yang tebal, biasanya mempunyai zat kayu. Kemudian kita akan membahas mengenai organ-organ pada tumbuhan serta fungsinya. Yang pertama yaitu akar. Akar adalah bagian tanaman yang pada umumnya tersembunyi karena terletak di dalam tanah. Sebagai makhluk hidup, Anda tentu paham bahwa tumbuhan memerlukan nutrisi. Kebutuhan tersebut dipenuhi oleh akar. Dengan demikian, fungsi akar yang pertama adalah menyerap air, oksigen, dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Kemudian organ yang kedua yaitu batang. Batang berperan pada tumbuhan sebagai penopang yang membuat tanaman tegak, menjadikan daun mudah mendapatkan sinar matahari. Batang juga menjadi tempat yang berperan dalam proses pengangkutan mineral dan air ke daur dan menyalurkan makanan dari daun ke bagian lain dari tubuh. Kemudian organ pada tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Daun adalah tempat untuk memproduksi makanan pada tanaman. Zat makanan yang dihasilkan tanaman inilah yang kemudian menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya seperti hewan dan manusia. Peran daun sangatlah penting. Anda mungkin pernah melihat tanaman yang daun-daunnya dipangkas, akan sulit menghasilkan buah. Warnanya yang berwarna hijau menandakan bahwa daun mengandung banyak klorofil yang bertanggung jawab dalam proses fotosintesis. Kemudian organ pada tumbuhan yang keempat yaitu bunga. Bunga adalah modifikasi dari tunas batang dengan warna dan bentuk yang khas. Bunga bertanggung jawab dalam perkembangbiakan dan perkembangan biji. Karena bunga penting bagi perkembangbiakan, maka bunga memiliki sifat-sifat yang mendukung terjadinya perkembangbiakan pada tanaman. Kemudian kita akan membahas tentang sistem transportasi pada tumbuhan. Pengertian transportasi pada tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada sistem transportasi tumbuhan terdapat dua sistem, yaitu transportasi intravaskuler. Transportasi intravaskuler merupakan pengangkutan air atau zat hara melalui pembuluh angkut yaitu xilem dan phloem. Kemudian transportasi yang kedua yaitu transportasi ekstravaskuler, merupakan pengangkutan air dan zat hara tanpa melalui pembuluh. Transportasi ini dibedakan menjadi dua yaitu simplas dan apoplas. Kemudian kita akan membahas perbedaan antara sistem transportasi xilem dan phloem. Xilem adalah jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut air dan nutrisi yang diserap akar ke seluruh bagian tumbuhan. Tersusun dari jaringan yang sangat kompleks dan terdiri dari beberapa tipe sel. Trakea dan trakeid adalah jaringan penyusun utama dari xilem. Kemudian phloem. Pembuluh tapis atau phloem adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan yang berpembuluh yang berfungsi dalam transportasi hasil fotosintesis, terutama gula, sukrosa, dan berbagai metabolit lainnya dari daun menuju bagian-bagian tumbuhan lainnya. Arah pergerakan zat dalam pembuluh tapis berlawanan dengan pembuluh kayu. Dalam proses ini, bagian yang sangat berperan adalah sel-sel yang berbentuk silindris memanjang pada bagian ujung. Kemudian kita akan membahas sistem koordinasi pada tumbuhan.
Sistem koordinasi adalah sistem yang mengatur atau mengkoordinir segala aktivitas biologis tubuh organisme. Perubahan-perubahan lingkungan atau eksternal dan internal organisme selalu dalam keadaan normal dan harmonis. Sistem koordinasi pada tumbuhan yaitu sistem hormon. Hormon tumbuhan merupakan bagian dari proses adaptasi dan pertahanan dari tumbuh-tumbuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya. Hormon pada tumbuhan terdiri dari yang pertama yaitu auksin atau AIA, asam indol asetat, yang merupakan senyawa asam asetat yang gugusan indol dan derivat-derivatnya. Fungsi auksin yaitu merangsang perpanjangan sel. Kemudian yang kedua yaitu giberelin. Fungsi giberelin yaitu merangsang pembelahan sel kambium dan merangsang pembungaan lebih awal sebelum waktunya. Yang ketiga yaitu sitokinin, merupakan kumpulan senyawa yang fungsinya mirip satu sama lain. Fungsi sitokinin yaitu merangsang proses pembelahan. Kemudian yang keempat yakni asam absitat, merupakan hormon tumbuh yang hampir selalu menghambat pertumbuhan, baik dalam membentuk dan menurunkan kecepatan maupun menghentikan pembelahan dan pemanjangan sel bersama-sama. Yang kelima yaitu gas etilen. Etilen berbeda dengan hormon tumbuhan lainnya, sebab etilen berwujud gas. Yang keenam yaitu hormon kalin, merupakan hormon yang mempengaruhi pembentukan organ. Dan yang hormon yang terakhir yang ketujuh yaitu asam traumalin. Bila tumbuhan terluka, luka tersebut dapat diperbaiki kembali. Kemampuan ini disebut desebutritasi atau regenerasi. Kemudian pembahasan kita yang terakhir yaitu proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini secara ringkasnya yaitu pembentukan zat makanan berupa karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil sehingga menghasilkan gula atau glukosa dan oksigen. Nah, di dalam proses fotosintesis ini terdapat dua macam. Yang pertama itu fotosintesis reaksi terang dan siklus Kepin. Nah, fotosintesis reaksi terang ini yaitu sintesis yang akan berlangsung jika ada cahaya, misalnya cahaya matahari. Energi ditangkap oleh klorofil untuk memecah molekul air. Pemecahan inilah yang disebut dengan fotolisis. Reaksi terang merupakan salah satu langkah dalam fotosintesis untuk mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Reaksi terang ini berlangsung di dalam grana. Cahaya juga memiliki energi yang disebut foton. Energi cahaya memacu pelepasan elektron dari fotosistem di dalam membran tilakoid. Fotosistem ini yaitu tempat berkumpulnya ratusan atau beratus-ratus molekul pigmen fotosintesis. Kedua fotosistem ini bekerjasama menghasilkan ATP dan NADPH sebagai produk utama dalam reaksi terang. Kemudian yang kedua yaitu fotosintesis siklus Kelvin atau reaksi gelap, atau bisa juga disebut dengan sebagai siklus Kelvin. Pada reaksi gelap terjadi pengikatan karbon dioksida oleh daun. Kemudian karbon dioksida tersebut dirubah menjadi glukosa. Dalam pembentukan glukosa ini diperlukan ATP yang dihasilkan melalui proses terang. Pada reaksi ini tidak dibutuhkan sinar matahari dan terjadi pada bagian stroma. Pada kloroflas, ATP dan NADPH yang dihasilkan dalam fotosintesis atau reaksi terang memicu berbagai proses biokimia. Pada tumbuhan, proses biokimia yang terpicu adalah siklus Kelvin yang mengikat karbon dioksida untuk membentuk ribosa dan kemudian menjadi gula seperti glukosa. Reaksi ini disebut dengan reaksi gelap karena tidak bergantung pada ada atau tidaknya cahaya, sehingga terjadi meskipun dalam keadaan gelap ataupun tanpa cahaya. Reaksi gelap berlangsung di stroma. Baiklah, karena seluruh materi telah saya jelaskan, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam penjabaran saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.